Warta Baca Minggu tanggal 15 November 2020. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 15 November 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik berkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi Jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking ataupun QRIS. 5. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bani dari GKI Kebayoran Baru dengan tema Trinitas dan Agama Lain. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat GKI Ciledug Raya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lama kita tidak berjumpa, lama saya tidak turut serta melayani bersama dengan saudara-saudara di dalam ibadah, dan saat ini kita berjumpa, kita beribadah secara virtual di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing dengan keyakinan bahwa kita dipersatukan oleh Allah Trinitas. Majelis Jemaat dalam ibadah minggu hari ini mengundang saya untuk berbagi perenungan dituntun oleh tema Trinitas dan agama lain. Mengapa tema ini penting, saudara sekalian? Tema ini penting karena banyak orang Kristen yang menjalin relasi antar agama dengan umat beragama lain berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun kita perlu bertanya, tidak adakah ajaran-ajaran Kristen yang berasal dari sumur kekristenan sendiri, yang bisa kita timba dan dari sana kita mendapatkan dasar untuk bergerak, dasar untuk menjalin relasi yang penuh kasih dengan umat beragama lain. Dan dari pertanyaan itu, kiranya lewat ibadah ini kita bisa sama-sama menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Namun juga bisa jadi dalam ibadah ini kita mencoba untuk mempertanyakan jawaban-jawaban yang kerap kali menjadi dasar bagi kita untuk melangkah dan menjalin relasi dengan umat beragama lain. Sama-sama dengan sukacita, mari kita masuki, kita terus jalani ibadah ini bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Saya mengundang saudara untuk bisa mengaku dosa secara pribadi di dalam doa, dan saya akan menutup doa kita bersama.
Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih karunia, hari Minggu ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama sebagai umat-Mu di GKI Ciledug Raya ini untuk mengaku betapa kami dalam berbagai macam kesempatan melewatkan kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau ketakutan justru menaungi hati dan pikiran kami sehingga kami tidak berani melangkah. Kami menunda tindakan baik dan tindakan kasih kami pada orang lain. Khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini yang penuh dengan keterbatasan, kami tahu ada banyak orang yang perlu pertolongan, bahkan mungkin kami sendiri adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kami yakin ya Tuhan, bahwa dalam hidup ini Engkau melimpahi kami dengan rahmat yang tak terhingga, apapun keadaan kami. Maka kami hendak mengaku ya Tuhan, jikalau keterbatasan kami kerap kami jadikan alasan untuk tidak melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Ampunilah kalau kami dikalahkan oleh keadaan. Dan dalam pengakuan dosa ini kami memohon agar Engkau memberi kami hati yang teguh ya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam segala keterbatasan yang harus kami hadapi. Kiranya kekuatan-Mu, cinta kasih yang melimpah itu sungguh-sungguh hadir dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami, sehingga dalam setiap sikap hidup kami menyatakan siapa Allah yang kami yakini, siapa Allah yang telah menyertai kami. Inilah doa pengakuan kami ya Tuhan, sebagai bentuk kerendahan diri kami, kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi kita diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Feel
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala kasih karunia, kami datang kepadamu, ya Allah, untuk memohon agar Roh Kudus yang ada dalam diri kami menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dalam pembacaan Alkitab kami makin serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Kami memberi diri kami ya Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami makin hari makin menyenangkan Engkau, makin berkenan kepadamu ya Allah, dan kami diberdayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi respon saudara ketika membaca bagian Injil ini? Mungkin ada yang merasa ini kan bagian Injil yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Atau mungkin ada yang merasa apa hubungannya dengan Trinitas? Kok rasanya nggak ada hubungannya ya? Atau juga mungkin ada yang bertanya dalam hati, apa hubungannya bacaan ini dengan hubungan atau relasi kita dengan umat beragama lain? Saudara sekalian, sekilas memang kita tidak melihat hubungan antara bacaan ini dengan tema kita.
Namun saya ingin mengajak saudara untuk melihat bacaan ini lebih dalam. Ayat 37 dalam bacaan kita, saudara terkasih, sesungguhnya merujuk kepada ungkapan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Tapi ayat 5 ini didahului dengan ayat 4 yang merupakan pengakuan iman dari bangsa Israel. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yang artinya, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Artinya, sebagai orang Kristen, kita meneruskan pengakuan iman bangsa Israel bahwa Tuhan itu Esa. Tetapi mengapa kemudian muncul istilah Trinitas? Istilah Trinitas kan tidak ada dalam Alkitab. Lalu kenapa dia bisa muncul? Kata Trinitas memang tidak ada dalam Alkitab, saudara sekalian. Saudara bisa cari dari awal Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan kata Trinitas di dalamnya. Istilah ini muncul sebagai refleksi gereja berabad-abad yang lalu, guna membahasakan kekaguman mereka akan karya Bapa dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang terus berlanjut dalam kuasa Roh Kudus. Sekalipun kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, bukan berarti bahwa relasi dari ketiga pribadi ini tidak dialami oleh umat. Ketika gereja merenung-renungkan karya Allah Trinitas, gereja mulai melihat segala peristiwa sebagai karya Allah Trinitas. Kejadian 1 ayat 1-3 contohnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Rupanya Allah Trinitas telah berkarya sejak dunia ini ia jadikan. Dan sampai saat ini hingga masa depan, Allah yang sama adalah Allah yang terus berkarya, mencurahkan cintanya bagi ciptaan. Dan inilah yang menjadi prinsip pertama ketika kita hendak memahami Trinitas, saudara sekalian, yaitu bahwa kita meyakini satu Allah, bukan tiga Allah. Satu Allah, bukan tiga Allah. Allah yang satu itu kita kenali sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu nyata dalam pengakuan iman kita setiap hari Minggu, bukan? Aku percaya kepada Allah. Yang kita kenal sebagai apa? Bapa. Lalu kita percaya juga kepada Yesus Kristus. Kita juga percaya kepada Roh Kudus. Jadi bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Cara yang demikian ini adalah artikulasi atau cara membahasakan yang keliru. Saudara sekalian, mengakui Allah yang satu itu tidak serta-merta menghilangkan perbedaan antara tiga pribadi ini. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Garis berwarna merah menjelaskan tentang kesatuan seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya. Sementara garis berwarna biru menunjukkan perbedaan ketiga pribadi Trinitas. Maksudnya seperti apa? Bapa bukanlah anak. Anak bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga bukan Bapa. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Dan perbedaan itu tetap perlu diakui. Walaupun berbeda, namun ketiganya tidak terpisah satu dengan yang lain. Ada relasi persekutuan yang dinamis di antara ketiganya. Dan tradisi Kristen memberi nama dari relasi persekutuan yang dinamis itu dengan istilah perikoresis.
yang artinya saling mengisi, saling memasuki, dan saling memberi ruang. Kita bisa menemukan makna ini dalam ungkapan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Itu terungkap dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Dua prinsip besar tentang Allah Trinitas ini, yaitu tentang kesatuan tapi juga tentang perbedaan dalam Allah Trinitas, terangkum oleh sebuah ungkapan klasik, una substantia tres personae, atau artinya satu hakikat ilahi, tiga pribadi. Ada kesatuan, namun juga ada perbedaan. Ada perbedaan, namun mereka tak terpisahkan. Perbedaan bukan halangan untuk persatuan. Demikian juga persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan yang ada. Semua ini perlu, saudara sekalian, kita masukkan dalam penghayatan akan ayat yang ke-37, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita berusaha untuk mengasihi Allah Trinitas ini dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, namun juga dengan akal budi kita. Sekalipun kita perlu mengingat prinsip yang lain, saudara sekalian, yaitu bahwa kita sedang berbicara tentang Allah di sini. Dan kita ciptaan, Dia Allah. Dia tahu betul siapa kita. Kita tidak selalu tahu siapa Dia. Bahkan dalam kerendahan hati kita perlu mengatakan dan perlu mengakui bahwa Allah itu sepenuhnya adalah misteri dalam hidup kita. Yang coba kita kenali, yang coba kita dekati semampu akal budi kita, semampu pengenalan hati kita. Nah, oleh karena itulah, ketika kita mencoba untuk memahami seperti apa Allah itu, kita perlu juga dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengetahui dan memahami siapa Allah. Karena kalau kita mengaku bahwa kita sudah paham betul siapa Allah, Allah seakan-akan sudah ada di genggaman kita, maka dengan begitu kita perlu pertanyakan siapa yang sebetulnya Allah. Karena bisa jadi ketika kita merasa bahwa kita telah memahami Allah, jangan-jangan itu bukanlah Allah. Itu jangan-jangan hanyalah hasil pemikiran kita tentang Allah. Karena Allah jauh lebih besar dari kita. Allah itu perlu kita dekati dalam misteri keilahiannya. Nah, saudara sekalian, mari kita bergerak dari pemahaman akan Trinitas yang satu, namun juga mengakui ada tiga pribadi di dalamnya, dengan kita beranjak dari ayat 37 itu, dan kita memasuki dan merenungkan ayatnya yang ke-39 dari bacaan kita. Di sana disebutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, siapakah sesamaku? Siapakah sesamamu? Pertanyaan ini, saudara sekalian, pernah diajukan di dalam Injil Lukas yang paralel dengan bacaan kita, yaitu Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam Injil Lukas yang dimaksudkan adalah orang Samaria itu. Tapi kalau kita mencoba untuk mengajukan pertanyaan itu di sini saat ini, di tempat kita masing-masing, dalam kondisi kita masing-masing, jawaban apa yang akan kita dapatkan? Siapakah sesamaku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan bahasa Inggris, kata sesamaku ini diterjemahkan dari kata neighbor atau tetangga. Apa artinya ini? Artinya, saudara sekalian, jangan jauh-jauh mengartikan siapa sesama kita. Sesama kita bisa kita artikan sebagai tetangga kita, tetangga terdekat kita.
Dan di zaman sekarang, tetangga kita bisa siapa saja, dengan latar belakang apa saja, termasuk juga latar belakang agama apa saja. Dan kepada mereka kita dipanggil juga untuk menerapkan hukum kasih itu. Mengapa? Karena mereka pun adalah sesama kita. Tapi kan beda agama. Mereka berbeda dengan kita. Oh, itu jelas. Kita tidak sedang menyamakan satu agama dengan agama yang lain. Tidak. Jelas berbeda. Orang beragama Kristen dan beragama yang lain memang berbeda. Beda ajarannya, beda tradisinya, beda ibadahnya, beda pemahamannya, dan masih banyak perbedaan lainnya. Tapi perbedaan-perbedaan itu bukan berarti bahwa hidup kita terpisah. Kita hidup di atas bumi yang sama dan di bawah langit yang sama. Bahkan ajaran Trinitas mendorong kita untuk menjalin relasi yang dinamis, penuh dengan kasih dengan orang beragama lain. Persatuan itu tidak menghapuskan identitas kita yang berbeda. Namun, perbedaan itu juga tidak menghalangi kita untuk mengasihi orang yang beragama lain. Sebagai sesama kita, mereka juga menjadi alamat cinta kasih Allah. Kita bisa lihat siapa yang ada di kanan, kiri, depan, belakang rumah kita. Sebagai anak-anak yang mungkin sekarang memang masih bersekolah di rumah, tapi mungkin bersekolah di sekolah negeri pada umumnya, maka akan lebih banyak berjumpa dengan keragaman agama yang ada. Dan dalam pergaulan, juga dalam pertemanan kita menjumpai ada begitu banyak perbedaan, juga di dalamnya perbedaan agama. Dan kerap kali, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, ada banyak orang juga yang merasa dirinya kecil, tidak mau untuk kemudian membuka relasi yang penuh kasih pada orang lain, cenderung menutup diri, cenderung untuk menjadi introvert dalam tanda kutip, dan tidak mau mencoba untuk menjalin relasi dengan orang beragama lain. Ada banyak faktornya, saudara sekalian. Mungkin karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Mungkin juga karena stigma-stigma negatif yang ada di sekitar kita. Dan oleh karena itulah, melalui ibadah ini, melalui perenungan kita akan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita, namun juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita diajak untuk melihat siapa sesama kita yang terdekat saat ini. Khususnya ketika kita merenungkan dalam rangka perbedaan agama yang ada. Ketika banyak orang merasa bahwa ajaran Trinitas justru mempersulit atau menghalangi dialog, menghalangi relasi bersama dengan umat beragama lain. Karena saya banyak mendengar cerita bagaimana orang Kristen biasanya dibully, Tuhannya 3, begitu ya. Padahal kita menghayati bahwa kita meyakini Tuhan yang satu. Tetapi Tuhan yang satu itu kita kenali dalam karya Bapa dan dalam karya Kristus, dalam karya Roh Kudus. Dan itu adalah pengalaman iman yang tidak bisa kita sangkal dalam kehidupan beriman kita. Namun itu bukannya menjadi penghalang, namun justru menjadi daya dorong bagi kita. Karena kita menyadari bahwa dalam diri Allah sendiri kesatuan dan perbedaan itu secara dinamis dirangkul sedemikian rupa. Demikian pula dalam kehidupan kita yang penuh dengan kemajemukan, salah satunya juga kemajemukan agama. Tapi setelah saya renung-renungkan, saudara sekalian, saya kira saya tidak perlu berkata banyak di tengah-tengah jemaat GKI Ciledug Raya. Karena saya rasa apa yang saya dengar dari pengalaman-pengalaman GKI Ciledug Raya sendiri, saudara-saudara adalah umat Allah yang telah mencoba untuk menjalani berbagai relasi yang dinamis itu. Dan mungkin dari pengalaman saudara-saudara sekalian, saudara mengalami adanya penolakan. Itulah mengapa kita GKI Ciledug Raya saat ini masih dalam perjuangan untuk mengurus perizinan yang ada.
Namun saudara sekalian, segala upaya yang saudara upayakan, segala usaha yang saudara lakukan dengan penuh cinta kasih, dengan relasi-relasi yang dinamis, dengan siapapun, termasuk juga dengan orang beragama lain. Saya meyakini bahwa itu semua didorong oleh karena cinta saudara kepada Tuhan, cinta saudara kepada sesama. Maka jemaat GKI Ciledug Raya yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, lanjutkanlah karya cinta kasih saudara. Bukan semata-mata didukung atau didorong oleh rasa kemanusiaan semata, tapi pertama-tama didorong oleh keyakinan iman bahwa Allah sendiri, Allah Trinitas itu mendorong saudara untuk menjalin relasi yang dinamis, relasi yang penuh kasih dengan sesama, sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi kita. Semoga saudara sekalian, tema ibadah hari ini, perenungan dan bacaan firman Tuhan hari ini, mengokohkan apa yang sedang kita perjuangkan, mendorong kita untuk makin bersuka cita mewujudkan cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kami jemaat GKI Ciledug Raya. Tuhan, berkati kami Majelis Ciledug Raya, berdoa untuk pelayanan badan pelayanan dan komisi-komisi lainnya.
dapat terus berbagi berkat di lingkungan sekitar kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk gedung yang telah Tuhan berikan yang dapat kami pergunakan untuk ibadah dan segala kegiatan lainnya. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyampaikan pergumulan yang ada pada kami perihal pengurusan perizinan dan IMB untuk pembangunan rumah ibadah. Tuhan tahu permasalahan yang ada pada kami yang kami hadapi saat ini. Tuhan, satukan kami ya Tuhan, majelis jemaat, tim PPRI yang terus berusaha agar dapat memudahkan sehingga memperoleh jalan yang terbaik untuk pengurusan izin tersebut. Semua karena berkat kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk jemaat Ciledug Raya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati gereja dan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa pemilik kehidupan kami menyatukan hati pula untuk berdoa bersama-sama ya Tuhan, ketika kami bergumul dengan segala keadaan yang ada, keterbatasan-keterbatasan yang harus kami hadapi setiap hari sampai saat ini. Kami mohon ya Tuhan agar keterbatasan ini tidak menghalangi kami untuk menunjukkan cinta kasih kami kepadamu. Khususnya ya Tuhan, ketika dalam kehidupan kami bersama, baik itu di tengah keluarga, maupun ketika kami masih harus menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam pekerjaan, maupun dalam studi anak-anak kami, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat dan pelayanan kami sebagai umat-Mu. Kami mohon Engkau beri sukacita kepada anak-anak kami yang masih harus menjalankan studi dari rumah dengan segala kebosanan, dengan segala kesulitan dan tugas-tugas yang menumpuk yang harus mereka selesaikan. Kiranya itu semua dijalani oleh anak-anak kami dengan tekun, dengan setia, dengan sukacita. Berilah kepada kami para orang tua juga ya Tuhan hikmat untuk mendampingi, menemani anak-anak kami belajar, bertumbuh, sehingga mereka merasakan kehadiran kami sebagai orang tua betul-betul membantu mereka untuk berkembang di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Seraya kami pun mohon agar Engkau memberi kekuatan kepada kami di tengah tanggung jawab pekerjaan kami, baik kami yang harus bekerja dari rumah, maupun kami yang oleh karena tugas tanggung jawab kami harus tetap berangkat ke tempat kerja kami dan melakukan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau yang menjaga ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong keluarga kami, sehingga keluarga kami terus ada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan bersama sebagai bangsa dan negara. Kiranya Engkau tolong, kiranya Engkau mampukan setiap elemen pemerintahan yang ada, yang bekerja, yang memikirkan segala sesuatu, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka mendahulukan kepentingan rakyat, sehingga setiap masyarakat dimanapun berada di Indonesia ini boleh merasakan dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu menolong untuk menyejahterakan masyarakat luas. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia yang saat ini juga mengalami hal yang sama. Kiranya cinta kasih-Mu mengalir melimpahi setiap kami, warga dunia ini, sehingga bersama-sama kami bahu-membahu untuk dapat membuat orang lain, diri kami bertahan bersama-sama melewati masa-masa sulit ini. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sambutan bagi umat yang baru pertama kali beribadah online bersama. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA, nomor rekening 336800803. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR kode yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas anugerah dan segala kebaikan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian apa yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Besar atau kecil persembahan yang kami berikan kiranya berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami bawakan. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Banyak
Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.